Baik, sebelum kita berdiskusi bersama, tak ada salahnya kalau saya akan sedikit memberikan pantun. Ada jin mandi di kali, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya cukup singkat, padat dan jelas, Khodiroh. Saya seorang ibu dari 3 orang anak. Saya berada di Kabupaten Pemalang dan alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 kita semua masih tetap bersemangat. Oke, kita jalan bersama. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Ya, baik peserta bimbingan perkawinan yang saya hormati, terkait dengan kesehatan reproduksi, saya yakin mungkin bagi peserta semuanya sudah tidak asing lagi, karena informasi terkait kesehatan reproduksi mungkin sudah banyak yang bisa mengakses baik lewat media sosial ataupun informasi-informasi, bahkan mungkin semuanya sudah pernah mendapatkan sejak masa pendidikan di SLTP ataupun SLTA. Tapi tidak ada salahnya kalau pada saat menjelang perkawinan kami di sini hadir untuk sedikit berbagi informasi dengan tujuan agar nanti ke depan panjenengan semua bisa menjalankan proses, fungsi dan perilaku reproduksi yang sehat dan aman. Karena setelah panjenengan semua menikah, diharapkan bagi calon pengantin pria panjenengan akan bisa berpartisipasi dalam perencanaan keluarga, dan bagi calon pengantin wanita panjenengan semua diharapkan mampu untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Kesehatan reproduksi perlu kita ketahui bahwa seorang dikatakan sehat bukan hanya keadaan sehat secara fisik, tetapi keadaan yang meliputi kesehatan mental, sosial, dan spiritual yang terkait keseluruhan sistem, fungsi, dan organ reproduksi. Sehingga dalam hal ini diharapkan setelah menikah ada hak-hak reproduksi yang sebaiknya diberlakukan sama dan dilakukan secara bertanggung jawab. Tentunya dalam hal memutuskan untuk berapa jumlah anak yang diinginkan, berapa jarak kehamilan dari putra pertama ke putra kedua dan selanjutnya, serta menentukan lokasi dan metode kontrasepsi nanti yang akan panjenengan alami. Untuk kesehatan reproduksi calon pengantin sebaiknya dimulai dari persiapan pranikah. Apa saja yang perlu kita siapkan? Antara lain bagi calon pengantin perempuan sebaiknya mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali setiap saat menstruasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kondisi anemia. Apabila seorang ibu hamil tentunya dalam kondisi anemia akan sering mengalami hal-hal yang bisa mengakibatkan menurunnya kondisi baik kesehatan ibu maupun janin yang ada di dalam kandungan. Kemudian yang kedua, persiapan apalagi adalah mengkonsumsi makanan dengan bergizi seimbang. Makanan dengan gizi seimbang dalam hal ini bukan harus dengan makanan-makanan yang mahal, tetapi makanan dengan gizi seimbang ini kita berlakukan dengan mengatur porsi dan kualitas menu makan yang kita kenal dengan 4 bintang. Ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada kacang-kacangan dan sayur serta buah yang mengandung zat besi. Khusus untuk calon pengantin perempuan diharapkan panjenengan semua terbebas dari kondisi kek atau kurang energi kronis. Bagaimana cara mengetahuinya? Panjenengan selain bisa pergi ke tenaga kesehatan, dalam hal ini puskesmas ataupun dokter, panjenengan bisa melakukan cek sendiri untuk mengetahui apakah panjenengan dalam kondisi kek atau tidak.
Seorang wanita dikatakan terbebas dari kondisi kurang energi kronis apabila lingkar lengannya lebih dari 23,5 cm. Ya. Nah, terkait dengan persiapan lain bagi calon pengantin adalah pemeriksaan kesehatan. Dalam hal ini, kedua belah pihak sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara komprehensif, secara lengkap, baik meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan status gizi, dan pemeriksaan laboratorium. Kenapa harus dilakukan pemeriksaan laboratorium? Karena penting di sini apabila kedua belah pasangan sudah saling mengetahui salah satu pasangannya misalnya ada penyakit degeneratif, pasangan yang satunya sudah siap menerima dengan kondisinya secara maksimal. Kemudian untuk persiapan fisik selanjutnya adalah dilakukannya imunisasi TT. Imunisasi TT akan dimulai dan dihitung sejak panjenengan menjadi calon pengantin yang akan diberikan 5 kali secara berturut-turut. Dan nantinya diharapkan setelah 5 kali mendapatkan imunisasi, panjenengan akan bisa dikatakan bebas tetanus seumur hidup. Terkait dengan organ reproduksi perempuan, nah kita kenal yang namanya selaput darah. Dalam hal ini kalau dalam bahasa medis adalah himen. Nah, apa dan bagaimana himen itu? Mungkin semua peserta sudah pernah mendengar, tetapi apabila kita diskusikan pasti semuanya banyak yang tersenyum. Himen merupakan bagian yang paling penting dalam perkawinan. Karena apa? Persepsi yang ada di masyarakat yang beredar saat ini bahwa wanita dikatakan masih virgin apabila pada saat melakukan hubungan pertama kali dengan suami harus mengeluarkan darah. Nah, kami ingin meluruskan persepsi itu karena apa? Semakin tebal himen yang ada dan dimiliki oleh seorang wanita, hal ini akan menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat. Nah, berbanding 180 derajat, apabila himen yang dimiliki oleh seorang wanita itu sangat tipis, dia akan mudah sekali robek karena hal-hal diantaranya kecelakaan, jatuh, bersepeda, senam, dan berenang. Nah, sehingga dari keterangan yang saya sampaikan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak berdarahnya pengantin perempuan di malam pertama bukan karena sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, melainkan karena tergantung bentuk himen yang dimiliki oleh seorang wanita. Baik, peserta yang saya hormati, untuk selanjutnya kita masuk ke proses kehamilan. Proses kehamilan di sini akan terjadi apabila seorang wanita ditandai dengan tidak mendapatkannya menstruasi di bulan selanjutnya. Apa yang perlu dilakukan? Mungkin yang pertama adalah melakukan tes pack. Hasil akan bisa dikatakan positif apabila terdapat garis strip 2 di dalam tes pack. Gejala dan tanda yang diikuti setelahnya bisa terjadi mual, kemudian tidak ada nafsu makan, berubahnya kondisi psikologis yang dialami, itu semua memang karena perubahan hormonal. Bayi yang sehat akan dilahirkan ke dunia dalam umur 40 minggu dengan berat badan normal lebih atau sama dengan 2.500 gram. Nah, apa hal-hal yang perlu diperhatikan bagi ibu hamil? Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Dalam hal ini cek kesehatan secara teratur, kemudian mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, istirahat dan tidur yang cukup,
Yang paling penting lagi adalah tidak mengkonsumsi obat tanpa resep dokter meskipun hanya flu ringan. Yang keempat, hindari merokok maupun menghirup asap rokok. Perhatian untuk para suami nantinya yang masih merokok, tolong mulai dijaga karena istri dan anak Anda adalah investasi yang sangat berharga. Sehingga kelak apabila istri Anda hamil, tolong jangan merokok di dalam ruangan. Ya, kemudian untuk selanjutnya hal yang masih perlu diperhatikan bagi ibu hamil adalah tidak mengkonsumsi minuman keras dan jamu. Ya, begitu nanti peserta bimbingan perkawinan ini menikah dan masuk ke dalam area rumah tangga, apabila sudah terjadi kehamilan, secara tidak langsung peraturan tidak tertulis itu banyak yang disampaikan baik oleh orang tua kita, saudara, mertua, dan lain sebagainya. Kalau ibu hamil harus mengkonsumsi jamu biar persalinannya cepat lancar. Kalau dalam kondisi hamil contohnya nggak boleh makan cumi, nggak boleh makan telur dan lain sebagainya. Ini semua hanya mitos-mitos yang sampai saat ini belum bisa kita bebaskan dari lapisan masyarakat, ya. Apalagi hal yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil, tidak menggunakan krim kecantikan, ya. Dan yang paling penting di sini boleh melakukan hubungan suami istri asal dilakukan dengan cara yang aman. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan apa dan bagaimana cara melakukan hubungan suami istri yang aman pada saat istri panjenengan hamil. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa kita mempunyai bagan reproduksi yang sehat. Artinya, silahkan seorang perempuan ini hamil dan melahirkan di rentang usia 20-30 tahun. Apabila kurang dari usia 20 tahun, tolong tunda dulu, jangan dulu hamil, karena organ reproduksi wanita semuanya belum matang dan matur sehingga belum siap untuk melahirkan dan mengandung. Kemudian setelah usia di atas 30 ataupun 35 tahun jangan lagi hamil, karena di usia di atas 35 tahun merupakan usia yang sangat rawan. Karena apa? Kondisi wanita di usia yang di atas 35 tahun semuanya sudah mulai muncul penyakit-penyakit degeneratif. Tensi sudah mulai naik, gula darah sudah mulai merangkak nambah dan lain sebagainya. Sehingga harapannya perencanaan persalinan dimulai dan didiskusikan antara pasangan suami istri sejak di tahun-tahun pertama pernikahan, sehingga kita nantinya akan bisa menghindari kehamilan yang berisiko yang kita kenal dengan 4T. Pertama adalah terlalu muda, yang kedua terlalu tua, yang ketiga terlalu dekat jarak kehamilannya, dan yang keempat adalah terlalu sering melahirkan. Untuk tanda bahaya kehamilan nanti bisa panjenengan dapatkan informasinya saat peserta sudah menikah dan hamil di tenaga kesehatan. Untuk langkah selanjutnya, apabila peserta semua sudah menikah, kemudian sudah melalui tahapan dan babak baru, sudah hamil, sudah melahirkan, akan lebih baik kalau kita merencanakan keluarga dengan menjarangkan kehamilan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melalui keluarga berencana. Metode kontrasepsi yang dipilihkan di sini ada dua macam. Yang pertama adalah metode kontrasepsi jangka pendek dan yang kedua adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Untuk metode kontrasepsi jangka pendek, pilihannya ada kondom, ada pil KB, dan ada suntik KB. Sedangkan untuk metode kontrasepsi jangka panjang, pilihannya adalah pemakaian AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, kemudian implan atau AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit, kemudian
Kontrasepsi mantapnya ada medik operasi pria dan medik operasi wanita yang kita kenal di masyarakat dengan kata-kata sterilisasi. Sebenarnya apa sih manfaat ber-KB? Yang jelas manfaat ber-KB itu dalam agama bukan berarti kita semua memutuskan atau meniadakan keturunan untuk tahap selanjutnya, tetapi manfaat ber-KB salah satunya adalah meningkatkan keharmonisan keluarga, karena dengan ber-KB kita bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dengan mengatur jarak persalinan. Dan yang penting lagi, dengan ber-KB bisa mencegah kondisi seorang wanita tidak jatuh dalam kondisi anemia, karena terlalu sering banyaknya perdarahan yang keluar akibat persalinan. Baik, para peserta bimbingan perkawinan yang saya hormati, mungkin hanya ini informasi terkait dengan kesehatan reproduksi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sebelum kita akhiri, kita bersama-sama dengan tepuk satu jari untuk kita semua yang bisa bergabung di media ini. Tepuk dua jari untuk tambahan informasi yang sudah peserta dapatkan. Tepuk 3 jari untuk semua fasilitas yang sudah panjenengan lakukan. Tepuk 4 jari untuk doa restu dan dukungan dari orang tua kita yang sangat kita sayangi dan sangat kita cintai. Tepuk 5 jari untuk kebersamaan kita semuanya. Sampai di sini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.